persoalan yang kita alami. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Meskipun masih dalam keadaan ibadah online seperti ini, tapi kita percaya Roh Tuhan, lawatan Tuhan tetap melawat setiap kita. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi kita pujikan dengan segenap hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Lebih baik satu
nikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sembah, kami nikmati, kami nikmati kemurahan-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan, mari sembah-sembah namanya. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Angkat kerinduanmu, angkat hidupmu, sembah Tuhan, muliakan namanya, nyatakan kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan, sanggup merubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri sorak-sorak buat Allah kita. Haleluya, haleluya, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan Kau sudah kumpulkan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang mempersiapkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Mari kita pujikan sebuah pujian yang menguatkan, pujian Hana. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah air
jadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya, segala pujian bagi Allah. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah dalam hati kita boleh ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, yang akan menghibur setiap kita, bahkan memperbarui setiap hidup kita. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan buat Kau kerjakan dalam setiap kami Tuhan. Tidak ada yang sukar untuk Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan. Kuatkan iman kami pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menaungi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembah yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan yang nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan siapkan setiap tanah hati kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi tertanam dalam hidup kami Tuhan, dan boleh berbuah dalam hidup kami, dan orang lain bisa merasakan buah-buah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dari kepalanya Tuhan sampai telapak kakinya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, pada pagi hari ini kita menikmati ibadah online untuk kesekian kalinya. Baik yang di rumah masing-masing, saya percaya di situ pun ada pujian penyembahan dan ada hadirat Tuhan di dalam rumah saudara masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, hadirat Tuhan itu pasti ada di rumah saudara masing-masing. Oleh sebab itu marilah pada siang pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Kehidupan itu adalah penuh dengan perjuangan. Kalau berjuang, tentunya di dalam hal ini kita juga sama dengan prajurit-prajurit. Harus menjadi orang yang gagah perkasa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita pun boleh menang. Ya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya, di dalam perjuangan saat ini, kita tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi berjuang secara roh. Kalau secara fisik kita menghadapi pandemi corona saat ini, perlu fisik yang sehat, melalui mencuci tangan, melalui makanan yang bergizi, penuh vitamin, itu harus kita kerjakan. Sedangkan peperangan yang sebagian besar harus kita hadapi adalah melalui peperangan roh. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya hanya berfokus pada peperangan roh saja. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Bapak Ibu yang disayangkan dalam Tuhan, di dalam kitab Roma 8 ayat 37, di situ adalah jelas. Mari kita membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin ya saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi karena kita berada di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita adalah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, ya. Jadi kita keluar sebagai pemenang.
Oleh sebab itu tema renungan pada pagi hari ini adalah kita harus keluar sebagai pemenang. Ya. Sekali lagi, kita harus keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang disayangi dalam Tuhan Yesus, ya. Melalui peperangan roh yang kita lakukan, ini adalah perlu kita mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan supaya kita itu keluar sebagai pemenang. Sebab kita itu sebagai laskar Kristus. Nah, di sini kita harus menjadi pemenang. Jangan sampai kita itu kalah daripada apa yang kita perangi itu, ya. Oleh sebab itu mari kita harus menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa, ya, supaya kita keluar sebagai pemenang, ya. Ini. Sebab kalau kita di dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu tidak mau mengalami peperangan, kita tidak akan memperoleh kemenangan. Perang berarti bisa juga mengalami penderitaan, ya. Penderitaan fisik, penderitaan roh, ya, jiwa. Karena apa? Tekanan-tekanan. Karena suatu tekanan dari luar itu bisa menyebabkan penderitaan fisik maupun jiwa pada kita masing-masing. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan memperoleh suatu kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sikap dan langkah apa yang harus kita perlukan di dalam menghadapi peperangan ini supaya kita keluar sebagai pemenang? Yang pertama, kita akan membaca di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin, saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Komandannya siapa? Komandan kita adalah Sang Kristus, ya. Jadi di dalam hal ini yang pertama, langkah yang pertama yang kita ambil, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, ya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit yang gagah perkasa, ya. Siap menjalani peperangan, berarti juga siap menderita, ya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, maka yang pasti kita juga akan mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan di dalam perjuangan itu. Bapak Ibu yang disayangi dalam Tuhan kita. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam kedagingan kita. Itu yang senantiasa paling utama bagi kita. Kedagingan kita itu pasti, ya. Kalau kita perang, pasti memerangi kedagingan kita. Hobi kita, kesukaan kita, ya. Itu jangan menjadi yang utama. Itu harus kita perangi, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita menjadi pemenang, ya? Tentunya kita harus ingat tentang perumpamaan seorang penabur benih. Bagaimana seorang penabur benih itu? Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena jatuh di pinggir jalan, ya dimakan oleh burung. Habis sudah, ya. Nah, itu adalah menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi di dalamnya tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Dicuri oleh si jahat firman itu. Nah, oleh sebab itu kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus. Jangan sampai si jahat itu mencuri firman itu, ya. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bagaimana kalau benih itu jatuh di tanah berbatu-batu? Tentunya di dalam hal ini, ya, kalau ada air bisa bertumbuh, tetapi akarnya itu pendek. Kalau akarnya pendek,
Kalau ada sinar matahari, kena terik matahari, maka dia akan layu dan akhirnya mati. Ya. Nah, itu adalah menggambarkan suatu hal, yaitu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi menerima dengan sukacita, tetapi hanya tahan sebentar saja. Ya. Karena himpitan, karena tekanan, ya, sehingga di dalam hal ini tidak lanjut pada orang itu. Jadi ya rugi tentunya, karena hanya tahan sebentar saja. Jadi kalau mendapat tekanan-tekanan, dia sudah tidak ingat akan firman itu lagi, sudah menjauh dari firman itu lagi. Ya, itu adalah yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh di semak duri. Lah bagaimana semak duri itu? Itu yang menyebabkan walaupun benih itu tumbuh, tetapi semak duri itu menghimpit, sehingga dengan demikian karena dihimpit ya tidak bisa berbuah. Ya, di sini terhimpit itu bisa dengan suatu hal yang di dalam kehidupan, karena benih itu adalah benih firman Tuhan, karena dihimpit dengan tekanan-tekanan, dengan penindasan, ya, dengan kekayaan, dengan harta benda. Lah itu adalah menjadikan di situ adalah tidak bisa berbuah. Padahal di dalam hal ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur, ya, dan kita adalah carang-carangnya. Karena carang-carangnya ini harus dibersihkan setiap saat dan hasil harus menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah bagaimana? Ya harus dipotong jatuh ke tanah kering. Kalau jatuh ke tanah kering ya harus dibuang, dibakar, ya. Jadi dengan demikian di dalam hal ini orang yang mendengar firman Tuhan karena himpitan-himpitan dari sekitarnya sehingga tidak bisa berbuah, itu jangan kita miliki. Tetapi mari kita seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih firman yang jatuh di tanah subur, di hati yang lunak, hati yang gembur, itu akan menghasilkan buah. Buah itu adalah bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, juga 30 kali lipat. Ya. Itu adalah suatu perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Dan kalau berbuah, di situ akan menjadi pemenang. Bahkan di situ adalah lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita seperti halnya benih yang ditanam atau ditabur di tanah yang subur, berbuah, ya, yaitu adalah menghasilkan buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera itu yang pokok di dalam diri kita. Orang yang sukacita itu hidupnya tidak pernah menghiraukan dirinya pribadi, tetapi memperhatikan orang-orang lain. Dia bisa punya kasih yang luar biasa, ya. Sebab itu adalah suatu hal yang perlu kita miliki, ya, buah-buah roh, ya. Jadi kalau kita tanah hati kita itu adalah ditaburi firman, itu adalah subur, bisa berbuah sehingga menghasilkan buah-buah roh. Itu adalah kalau kita mau menjadi pemenang. Jadi jangan memusingkan diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu mari harus kita lakukan, ya, ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di sini adalah ada di dalam kitab Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin ya saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita itu berperang tidak menghadapi
sesama kita, ya, dengan perang dengan istri, suami, anak, teman, ya, bahkan saudara-saudara yang lain, bukan. Tetapi utamanya adalah dengan roh-roh ataupun segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan kita, yaitu adalah penghuni-penghuni di udara, roh jahat, ya, yaitu si iblis dengan antek-anteknya tentunya, yang berusaha senantiasa mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya kita itu jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ya, di dalam hal ini kalau kita memakai kelengkapan senjata Allah ini, jadi yang kedua itu adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi langkah yang kedua mengenakan kelengkapan senjata Allah. Kalau langkah pertama tadi adalah tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita menggunakan kelengkapan senjata Allah ini, maka si iblis itu akan kalah. Sebab demikian, kita kalau berdiri tegap itu berarti tidak tawar hati. Padahal di Amsal 24 ayat 10, orang yang tawar hati dalam kesesakan itu kekuatannya kecil. Jadi kalau demikian, kita tidak boleh tawar hati. Nah ini, ya, ini harus kita kerjakan supaya kita tidak tawar hati di dalam peperangan dengan penghulu-penghulu di udara, khususnya adalah si jahat ini, ya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan itu memang, ya, kita harus mau mengalami berbagai hal. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah firman, dan Tuhan Yesus sendiri adalah mengalami berbagai penderitaan, khususnya tapi bagi kita ini, ya, bagi anak-anaknya. Kemudian kita juga harus punya keadilan. Rasa adil harus ada. Di dalam hal ini kita harus bertindak benar terhadap orang lain. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menilai orang lain dengan negatif, ya, tetapi bertindaklah benar pada orang lain. Di dalam setiap pergaulan, setiap perkataan, sikap juga harus kita lakukan terhadap orang lain dengan suatu tindakan yang benar. Kemudian rela memberitakan Injil. Karena apa? Injil itu adalah berita damai sejahtera, damai sukacita daripada Allah Bapa. Itu harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya bagi mereka yang belum mengenal firman Tuhan, ya. Dengan cara apa? Bisa juga dengan cara suatu sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan itu. Kalau tidak menyampaikannya dengan khotbah seperti itu adalah melalui tingkah laku, sikap kita sehari-hari. Itu adalah pemberitaan kepada berita damai sejahtera pada saudara-saudara kita yang di sekitar kita. Kemudian kita juga harus memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh itu sebagai perisai. Untuk apa? Perisai itu untuk menahan panah-panah api daripada si jahat. Sebab panah api yang keluar dari si jahat itu mengarah kepada orang-orang, khususnya adalah anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Semakin orang itu taat pada firman Tuhan, maka si jahat itu semakin ingin memanah dengan api yang luar biasa. Itulah sebab itu mari kita harus tetap menjaga iman kita itu tetap teguh, ya. Sedangkan kita juga harus memiliki suatu percaya bahwa kita akan memperoleh suatu keselamatan, ya. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jangan kita biarkan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu harus kita kerjakan. Jangan sampai kita biarkan sehingga kita tidak memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, ya. Jangan tawar hati, tetap kerjakan keselamatan itu. Kemudian di samping itu firman Tuhan itu juga sebagai pedang roh, ya. Pedang roh mampu mengatasi segala hal. Si jahat itu akan kalah dengan firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, ya. Kita pun juga diberi kuasa yang luar biasa kepada Tuhan
asalkan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Asalkan kita percaya bahwa dengan kelengkapan senjata Allah ini kita bisa mulai suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Dan tentunya tidak terlepas daripada doa dan permohonan, ya. Kita doa itu tidak terbatas waktu, dimanapun tempatnya juga tidak ditentukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di rumah pun, di gereja, dimanapun Bapak Ibu, di tempat manapun Bapak Ibu bisa berdoa masing-masing, ya, setiap saat, setiap waktu, supaya di dalam hal ini kita tetap memperoleh suatu kemenangan. Dan Tuhan itu menghendaki supaya kita itu adalah mau menggunakan waktu-waktu itu intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, apalagi melalui membaca firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang harus kita kerjakan, kita lakukan supaya kita menjadi pemenang, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga tidak perlu kita baca karena ayatnya banyak, yaitu adalah hanya berlindung kepada Allah. Ada di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ini sudah sering kita baca. Bahkan di media sosial sudah banyak saudara mengirimkan Mazmur 91 itu. Ya. Di situ intinya adalah kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan, sebagai kubu pertahanan, ya, di dalam hati kita. Untuk itu kita harus melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus itu akan sudah berjanji bahwa kita itu akan ditolong, kita itu akan diluputkan, kita akan dilepaskan dari sakit penyakit, dari panah api dari si jahat, dari penangkap burung, dari kedahsyatan malam, dan kejahatan-kejahatan yang lain yang berasal dari si jahat. Itu pasti Tuhan Yesus menolong, melepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jerat penangkap burung itu adalah berbicara tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kita. Dia akan menjebak, bahkan bisa juga orang yang mendekat ke kita. Kelihatannya itu baik-baik saja, ternyata dia menjebak kita dengan suatu kata-kata atau mungkin dengan suatu perbuatan, ya, dengan perintah atau lainnya, ya, yang merupakan jebakan-jebakan, sehingga kita itu bisa tertipu dari jebakan-jebakan itu. Tapi percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti Tuhan akan memberikan pertolongan terhadap kita, sehingga kita tidak akan terkena jebakan. Itulah pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terlepas dari jebakan-jebakan. Sedangkan kedahsyatan malam itu berbicara tentang tindak jahat seperti halnya perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, ya, penjambretan, penodongan, dan kejahatan-kejahatan yang lain, ya. Tuhan berjanji kalau kita tuh menjadikan Dia tempat perlindungan, kubu pertahanan kita, dan hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari semuanya itu, ya, dari pembunuhan, dari penodongan, jambret, dan segala macam kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada kita. Itulah suatu hal yang luar biasa. Kita akan dilepaskan, kita akan ditolong. Oleh sebab itu kita jangan menyia-nyiakan pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu hanya berlindunglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perlindungan yang luar biasa, seperti hanya yang dipakai di dalam Mazmur Daud, yaitu Mazmur 91 itu. Suatu hal yang luar biasa. Sedangkan berikutnya yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang keempat. Yang keempat, langkahnya ini adalah juga sangat penting, ya. Sebab di dalam langkah yang keempat ini
di dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu, Wahyu 2 dan Wahyu 3 khususnya, ya. Namun di dalam Wahyu 1 ayat 3 itu telah dikatakan bahwa situ waktunya sudah dekat. Jadi Wahyu 1 ayat 3 yang terakhir itu mengatakan bahwa sebab waktunya sudah dekat. Nah ini ya. Oleh sebab itu di dalam ini perlu kita mengerti kitab Wahyu 2 dan 3 ini ya, sebagai langkah yang keempat supaya kita itu keluar daripada pemenang ya. Kitab Wahyu 2 dan 3 ini adalah pesan Tuhan kepada sidang jemaat atau gerejanya pada waktu itu, yaitu 7 sidang jemaat atau 7 gerejanya pada waktu itu. Tetapi pesan itu tidak terbatas pada waktu itu, pada zaman ratusan ribuan tahun yang lalu itu. Itu berlaku untuk seterusnya. Gereja masa kini itu juga tetap berlaku ya. Di dalam hal ini Bapak Ibu, yang jelas gereja sepanjang masa itu adalah gereja masa kini. Tetap berlaku pesan daripada Tuhan kita yang ditujukan pada 7 jemaat itu, sidang jemaat itu ya. Ini ciri-cirinya sekarang demikian. Ternyata pesan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini selalu diakhiri dengan kata-kata. Ketujuhnya sama. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Nah ini ya. Itu artinya apa? Artinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat itu. Nah ini adalah kita dengarkan ya. Semua firman Tuhan itu harus kita dengarkan ya. Dan setelah itu barulah muncul ya, yaitu janji Tuhan yang berikutnya ya. Yaitu muncul barang siapa menang, Tuhan memberi apa? Memberi hadiah ya. Jadi tadi yang pertama itu barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Dan setelah itu barulah barang siapa menang, Tuhan memberi hadiah. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu memang kita harus keluar sebagai pemenang supaya kita itu mendapat hadiah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dihadir dalam Tuhan Yesus ya. Kita harus keluar sebagai pemenang jika kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat ya. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang masuk surga itu hanya bagi mereka yang menang. Berarti hanya pemenang sajalah yang masuk surga. Nah ini ya. Jadi dengan demikian kalau kita mengambil inti dari Wahyu 2 dan 3 itu utamanya Wahyu 2 ayat 7. Artinya demikian. Hanya yang menang yang akan makan dari pohon kehidupan. Kalau tidak menang tidak akan mohon makan dari pohon kehidupan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Itu Wahyu 2 ayat 7. Sedangkan Wahyu 2 ayat 11 itu hanya yang menang yang tidak akan menderita kematian yang kedua. Itu artinya apa? Artinya tidak masuk ke dalam penyiksaan atau ke dalam neraka. Ya. Jadi hanya yang menang saja ini, ya. Itu adalah Wahyu 2 ayat 11. Berikutnya Wahyu 2 ayat 17. Hanya yang menang yang akan menerima mana yang tersembunyi dan akan diberi nama baru di dalam surga. Jadi kalau kita kalah tidak akan menerima mana dari surga ya, dan juga tidak ada nama baru bagi kita. Oleh sebab itu mari kita keluar sebagai pemenang. Sebab hanya yang menang saja
ini akan menerima mana yang tersembunyi dan akan diberikan nama baru di dalam surga. Kemudian Wahyu 2 ayat 26. Hanya yang menang yang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, yaitu memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi yang diberi kuasa untuk memerintah, ya, di sini adalah hanya yang menang. Oleh sebab itu mari supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita harus keluar sebagai pemenang. Sedangkan di Wahyu 3 ayat 5, hanya yang menang nama mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, ya. Hanya yang menang nama kita itu ada di dalam kehidupan, kitab kehidupan, dan tidak akan dihapus, ya. Oleh sebab itu jaga supaya kita tetap menang terus, ya. Gini. Dan Wahyu 3 ayat 21 di sini, hanya yang menang yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas taktanya, ya. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 21 ini adalah duduk bersama-sama Kristus di atas taktanya, berarti ini memerintah bersama Sang Kristus, ya, bersama Bapa di surga yang senantiasa yang kita dambakan. Kalau kita keluar sebagai pemenang, itu adalah akan memerintah bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ini. Kemudian memang di dalam hal ini juga berarti dari semuanya itu dapat kita artikan hanya yang menang saja yang akan menjadi anak-anak Allah selamanya, ya. Amin ya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi menjadi anak selama-lamanya berarti kekal, ya. Itu kalau di dalam hal ini kita itu menjadi pemenang, ya. Ini. Kemudian kalau tadi di Wahyu 3 ayat Wahyu 1 ayat 3 itu dikatakan waktunya sudah dekat, maka Wahyu 22 ayat 7 dan 20 di situ dikatakan aku datang segera, ya. Jadi kalau di awal mengatakan waktunya sudah dekat, maka di akhirnya aku datang segera. Lah inilah yang harus kita persiapkan sejak dini supaya kita siap sedia. Kita berjaga-jaga terus sebab kedatangan Tuhan kita tidak tahu, ya. Anak pun mengatakan tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu, ya. Itulah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini untuk menguatkan kita supaya kita itu menjadi kuat di dalam menghadapi peperangan, khususnya peperangan fisik maupun peperangan roh. Sebab fisik kita harus kuat, sehat supaya kita terbebas dari pandemi corona, dan kita juga harus kuat di dalam roh supaya kita menang dari si jahat yang senantiasa mengincar kita. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan saya perpanjang lagi. Saya kembalikan Bapak Stefanus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata waktunya sudah dekat. Sebab itu dengan waktu yang sudah dekat kita harus berjaga-jaga. Dan Dia Yesus akan segera datang. Sebab itu kita sebagai seorang prajurit yang harus siap menghadapi segala hal. Kita adalah prajurit Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Sebab itu tetap tanah hatimu tanah hati yang baik, diisi firman dan melakukan, yaitu sering berlatih. Prajurit yang sering berlatih, yaitu yang melakukan firman, maka prajurit itu akan mampu untuk berperang, mampu untuk mengalahkan si jahat, mampu untuk mengatasi keadaan medan yang berat sekalipun. Karena kita tahu kalau prajurit yang melakukan firman Tuhan, maka akan disertai dengan pedang roh. Firman dan roh bekerja bersama-sama. Itu menjadi satu kedahsyatan dalam hidup ini. Sebab itu
biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita lakukan, berjaga-jagalah, karena waktunya sudah dekat. Mari kita masuk dalam penyembahan, dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau menambahi wawasan kami, karena kami tetap adalah seorang prajurit yang harus siap berperang. Dalam medan apapun kami harus siap menjadi seorang prajurit. Medan yang susah sekalipun kami harus tetap siap menghadapi apapun. Medan-medan yang penuh dengan kesengsaraan kami harus siap menghadapi semuanya itu. Satu kami tahu Tuhan, kami adalah prajurit yang Engkau tetap mengayomi hidup ini. Engkau tetap mencukupi kehidupan ini. Dan Engkau yang tetap membimbing kami. Engkau yang tetap menyertai kami. Kami merasa bersyukur atas waktu yang Bapa berikan kepada kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami berjanji kami akan melakukan firman-Mu mulai saat ini, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain lewat buah-buah kami yang kami hasilkan dari setiap perbuatan kami. Karena kami tahu kalau kami melakukan firman-Mu, kami akan berbuah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Sabtu perlengkapi kami pagi hari ini, mulai saat ini Tuhan. Kami bukan menjadi jemaat yang khawatir, jemaat yang risau, jemaat yang tidak ada arah tujuan jelas. Tapi melalui firman, Engkau memberikan kami kemampuan kembali. Kami menjadi seorang prajurit yang tangguh, yang siap menghadapi apapun. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Kami percaya, walaupun keadaan saat ini, pandemi ini masih terus ada. Dan kami tahu pandemi ini akan terus berada sampai ditemukan virus yang dapat melenyapkan pandemi ini. Tapi kami percaya, kami menjadi seorang prajurit Tuhan tidak takut menghadapi apapun. Tapi kami tetap mentaati aturan-aturan yang Tuhan sudah memberikan lewat pemerintah. Dan kami tetap menjadi seorang prajurit yang akan siap berperang untuk melawan roh-roh yang ada di udara, yang senantiasa mengganggu. Dan kami percaya kalau kami menang, kami akan tetap diberkati Tuhan. Kami tetap menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kami akan menerima segala apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kitab Wahyu. Kami menjadi seorang pemenang, akan menerima mahkota kehidupan, akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami semua menerima semuanya dengan baik, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Memberkati kami semua jemaat Ande Taulan keluarga yang saat ini ada di rumah kami masing-masing. Memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Bapa akan melindungi kami, Bapa akan menyertai kehidupan kami, dan Bapa akan tetap memberkati usaha pekerjaan kami walaupun dengan masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan inilah doa kami percaya Tuhan. Kami memohonkan dengan seluruh pendoa-pendoa sedunia, maupun pendoa-pendoa dalam gerakan 78 di gereja kami. Kami mohonkan turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa di dunia ini, khususnya juga bangsa Indonesia, supaya hanya Tuhan yang memampukan untuk menghentikan wabah ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami yakin dan percaya ada waktunya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kalau kami sudah Engkau bentuk menjadi orang yang baik, orang yang
berkenan di hadapan-Mu, maka saatnya wabah ini akan Kau hentikan, Kau lenyapkan dari muka bumi ini. Dan kami merasa bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami merasa bersuka cita dalam hidup ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, engkau mengangkat tanganmu ke atas, engkau menerima berkat ilahi dari surga, berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, turun dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam kuliah, sekolah, anak-anak kita semua. Dan kami percaya berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan memberkati dan melindungi kami semua. Dan Tuhan Yesus Kristus akan menyinari wajahnya kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Dan Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan berkat dari Roh Kudus akan menyertai hidup ini, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, akan menolong hidup kami, akan menghibur hidup kami dalam keadaan susah, akan mencukupi setiap kebutuhan kami dalam kekurangan kami, dan akan menyembuhkan sakit penyakit kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku